Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian bahasa Arab menggunakan metode at-tikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian i'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-47. Insyaallah kita akan membahas i'rab ayat yang kedua dari surat Quraisy serta kaidah ke-47 tentang macam-macam badal. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, duduk di majelis ilmu salah satu upaya kita untuk memperbanyak mencari ataupun memperbanyak ataupun berkumpul dengan orang-orang yang saleh insyaallah. Dan hal tersebut sangat penting mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan peringatan dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu agamanya sesuai dengan teman dekatnya. Falyanzur ahadukum may yukhalil. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapakah teman dekatnya. Agama seseorang tergantung dengan teman dekatnya. Ketika dia berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, insyaallah dia akan juga menjadi orang yang saleh. Ini harapan kita ketika kita hadir di majelis ilmu, berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang menuntut ilmu agama, ilmu syar'i. Insyaallah dengan demikian kita akan semakin mendapatkan banyak teman dari kalangan orang-orang yang saleh, dan insyaallah agama kita juga akan menjadi baik. Saudara-saudara yang hormati rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai materi utama pada malam hari ini, kita murojaah terlebih dahulu seperti biasa. Kita akan baca bacaan salat dan artinya pada halaman 14 yang saya pakai yang edisi lama, tapi insyaallah isinya untuk halaman insyaallah sama, hanya saja ada beberapa revisi untuk buku yang baru. Kita mulai. Wahid, itsnan, tsalatsa. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka
mewakili keagunganmu dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Engkau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari balasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah kami menyembah dan hanya pada Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang murka dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Ya Allah, kabulkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabb yang Maha Agung. Maha suci Rabb yang Maha Agung. Maha suci Rabb yang Maha Agung. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana lakal hamdu. Wahai Rabb kami, bagimu segala puji. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabb yang Maha Tinggi. Maha suci Rabb yang Maha Tinggi. Maha suci Rabb yang Maha Tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Rabbi firli, Rabbi firli. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Wahai Rabbku, ampunilah aku. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi. Maha suci Rabbku yang Maha Tinggi. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. At-tahiyyatu lillah wassalatu wattayyibat. Seluruh penghormatan milik Allah, demikian pula rahmat dan seluruh yang baik-baik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan barakatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga
keselamatan selalu dilimpahkan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang bersesuaian kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, semoga Engkau memberi berkat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Engkau memberi berkat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji dan Maha mulia. Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam dan siksa kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejelekan fitnah Masiihid Dajjal. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian, demikian pula rahmat Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan kepada kalian, demikian pula rahmat Allah. Berikutnya kita murajaah materi pada pekan lalu, i'rab ayat yang pertama dari surat Quraisy pada halaman 39. Kita baca ayat dan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Kemudian i'rabnya li'ilafi, al-lamu harfun lamu ta'lili harfu jarri mabniyun 'alal kasri. Ilafi ismun majrurun bila min ta'lili wa 'alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf. Quraisy mudhafun ilaihi majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasratu. Kaidah yang ke-46 diambil dari ayat ini, yaitu pada huruf lam di awal ayat yang merupakan lam ta'lil. Kemarin pada i'rab sudah kita tambahkan ya, sebelum harfu jarrin ada kata lam ta'lil, kita tambahkan dengan kata lam ta'lil untuk memperjelas hubungannya dengan kaidah yang sedang dibahas. Lam ta'lil adalah lam yang menyatakan sebab. Artinya biasa diartikan dengan kata karena, seperti ayat ini, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Li karena, ila fi kebiasaan. Kemudian kemarin sudah kita berikan tambahan penjelasan macam-macam lam dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab sangat banyak. Yang kita sampaikan kemarin ada 3. Ada lam yang artinya kepada,
Kemudian ada lam yang artinya milik dan lam yang artinya karena. Inilah yang kita pelajari pada kaidah ke-46, namanya lam ta'lil, lam yang berarti karena. Berikutnya kita lanjutkan halaman 40, pelajaran baru, ayat yang kedua dari surat Quraisy. Saya baca. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Berikutnya kita baca ayat ini menggunakan metode Nurul Bayan untuk mengetahui hukum-hukum tajwidnya per huruf. Ilafihim, saya lupa di situ tulisannya bagaimana. Pada mushaf, dalam mushaf tulisannya seperti ini. Setelah i ada yakjil. Kalau di situ saya nggak bawa yang cerpen baru. Ada yakjilnya benar itu? Iya. Ada. Kita baca. Saya baca dulu. I ya mad badal. Iya mad badal. Harakatan. I la ilah. La ilah. Alif mad tabi'i harakatan. Alif mad tabi'i harakatan. Ila fi ilafi Fi ilafi hi ilafihi ilafihi. mim sakinah Mim sakinah ilafihim ilafihim. riha sakinah Riha sakinah rih Rih la rihla la rihla ta rihlata la rihlata ilafihim rihlata ilafihim rihlata. hamzatu waslin tasqutu waslan Hamzatu waslin tasqutu waslan. nabda'u biha a Nabda'u biha a. lam syamsiyah Lam syamsiyah mudghamah mudghamah fi shinil maksurah bisinil mahsurah ashi ashi ta ashita ta ashita alif mad muttasil alif mad muttasil wajib wajib arba' al khamsu harakat al khamsu harakat i i ashita'i asyidai ilafihim rihlatash shita'i ilafihim rihlatash shita'i. wa hamzatu waslin Wa hamzatu waslin tasqutu waslan tasqutu waslan. lam syamsiyah Lam syamsiyah mudghamah mudghamah fis sadil bisadil maftuhah maftuhah wassa wassa ya madlin ma madlin ifnan aw arba' isnan aw arba' aw sittu harakat aw sittu harakat. fa sakinah Fa sakinah
indal waqfi was-sayf ilafihim rihlatash shita'i was-sayf Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang kedua dari surat Quraisy. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ila fihim rihlatash shita'i was-sayf, yang artinya yaitu kebiasaan mereka orang-orang Quraisy melaksanakan atau melakukan perjalanan pada musim dingin dan musim panas. Ayat ini merupakan tafsir dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Tafsirnya ada di ayat yang kedua. Apa kebiasaan mereka? Ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Yang dimaksud kebiasaan mereka dalam ayat yang pertama yaitu kebiasaan mereka berdagang, melakukan perjalanan untuk berdagang baik pada musim dingin maupun musim panas. Kemarin sudah kita singgung, orang-orang Quraisy ketika musim dingin mereka melakukan perjalanan dagang ke negeri Yaman dengan membawa barang dagangan berupa hasil-hasil pertanian, yaitu ke arah utara. Kemudian kalau musim panas mereka berdagang ke negeri Syam yang meliputi sekarang pada zaman ini Syam sudah terpecah menjadi 4 negara: Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Ketika ke selatan ke negeri Syam mereka membawa barang dagangan berupa buah-buahan dan lain-lain. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjalanan orang-orang Quraisy tersebut perjalanan yang teratur, perjalanan yang aman, perjalanan yang lancar dan aman. Yang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti pada ayat berikutnya ada perintah bagi mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan tersebut, dapat melaksanakan kegiatan perdagangan mereka lintas negara dengan lancar dan aman. Demikian tafsir ringkas dari ayat yang kedua. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Ila fihim badalun mutabiqun min ilafin majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa mudhaf him dhamirun muttasilun mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Ilafihim terdiri dari dua kata, ilafi dan him. Ilafi merupakan badal mutabiq. Dulu di jilid yang pertama kita sudah membahas tentang badan. Ya, mungkin ada yang lupa atau banyak yang sudah lupa. Nanti akan kita singgung lagi tentang badan. Ya. Dulu di kaidah yang ke-11 kita pernah membahas judul kaidah badan. Pada kesempatan kali ini kaidah ke-47 kita juga akan bahas tentang badan, pengembangan dari kaidah yang telah lalu. Kalau kaidah yang terlalu kita hanya membahas satu macam badan. Kalau nama lengkapnya ini badal mutabiq. Ini yang kita bahas pada jilid 1 kemarin. Kata ilafi merupakan badal mutabiq dari kata ilafi pada ayat yang pertama. Sehingga karena badal hukum katanya sama dengan kata yang dibadal. Karena pada ayat yang pertama ilafi kasrah majrur, maka ayat yang kedua karena dia badal juga ikut kasrah sehingga harakatnya ilafihim. Ilafi bukan ilafuhum.
Bukan ila fahum, tapi ila fihim. Hukumnya beda. Majrur tanda jarnya yaitu kasrah dan tidak ditanwin, bukan ila fin, karena juga berkedudukan sebagai mudhaf. Sedangkan him dhamir muttasil, dhamir yang bersambung, mabni dengan sukun, him menduduki posisi jar sebagai mudhaf ilaih. Berikutnya rihlata, maf'ulun bihi, lil masdari, ilafihim, mansubun, wa alamatu nasbihi, al-fathatu, wa huwa mudhaf. Rihlata, kenapa di situ fathah? Ya, sekarang kalau kita membaca Quran ada perhatian, kenapa kasrah, kenapa fathah? Semuanya itu ternyata ada kaidahnya, bukan sekedar hiasan apalagi ngawur, tidak. Semuanya ada kaidahnya. Inilah kaidah yang sangat lengkap, komplit, terperinci, dan itu hanya ada dalam bahasa Arab, bahasa pilihan yang digunakan sebagai bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Seluruh harokat, kemudian panjang dan pendek, ada kaidahnya. Rihlata maf'ul bi, dia harokatnya fathah karena maf'ul bi, disebabkan oleh masdar ila fihim. Hukumnya mansub, tanda nasabnya yaitu fathah, tidak ditanwin karena juga berkedudukan sebagai mudhaf. Rihlata. Berikutnya asyita'i, mudhafun ilaihi, majrurun, wa alamatu jarrihi, al-kasratu. Asyita'i mudhaf ilaih, karena mudhaf ilaih berarti hukumnya majrur, tanda jarnya yaitu kasrah. Asyita'i. Berikutnya was-sayfi, al-wawu harfu 'athfin, mabniyun 'alal fathi, as-sayfi ismun ma'tufun, ala asyita'i, majrurun, wa alamatu jarrihi, al-kasratu. Was-sayfi terdiri dari dua kata, waw dan as-sayfi. Waw di sini merupakan waw athaf, mabni dengan fathah wa. Sedangkan as-sayfi merupakan isim ma'tuf, isim yang dihubungkan atau digabungkan dengan kata asyita'i. Isim yang dihubungkan atau digabungkan dengan kata sebelumnya, maka hukumnya sama. Kalau asyita'i kasrah majrur, maka as-sayfi juga ikut kasrah, ikut majrur. Sehingga di sini dikatakan majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Selanjutnya kita bahas kaidah ke-47 tentang macam-macam badal. Anwa'ul badali, macam-macam badal. Pada kaidah yang ke-11 di jilid 1 kita sudah belajar tentang badal. Di sini kita ulangi sedikit pengertiannya. Badal adalah salah satu tabi', pengikut. Kemarin kita sudah belajar tabi'. Tabi' artinya pengikut dalam hal i'rab terhadap kata yang sebelumnya. Badal itu sebagai ganti, sesuai dengan namanya. Badal artinya ganti. Badal artinya ganti. Ya, sudah sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Badal artinya ganti. Kemudian fungsinya sebagai penjelas, penentu dan penjelas. Contohnya at-talibu Utsmanu jaa.
At-Thalibu Utsmanu jaa. Kata Utsmanu itu kedudukannya sebagai badal. Utsmanu itulah yang berkedudukan sebagai badal, sebagai ganti. Ganti dari apa? Dari at-thalibu. At-thalibu itu yang dibadal, atau dalam bahasa Arab disebut mubdal minhu, yang dibadal. Arti dari at-thalibu Utsmanu jaa, seorang murid yang bernama Utsman telah datang. Di situ kata Utsman yang sebagai badal berfungsi untuk memperjelas bahwa murid yang dimaksud, murid yang datang adalah murid yang bernama Utsman, bukan yang lain. Inilah fungsi dari badal. Kalau kita sering mendengarkan ada pengumuman misalnya Al-Ustadz Hasan misalnya, maka Hasan itu sebagai badal, Al-Ustadz itu sebagai yang dibadal. Atau Asy-Syaikh Abdurrahman misalnya, Abdurrahman sebagai badal, Asy-Syaikh sebagai yang dibadal. Adapun pada kaidah ke-47 ini kita akan memperluas pembahasan tentang badal dengan mempelajari macam-macamnya. Ada tiga macam badal. Yang pertama namanya badal muqabiq, seperti pada ayat ini. Disebut juga dengan badal kul min kul. Ya. Disebut juga dengan badal kul min kul. Yang kedua badal ba'din min kul. Ya, badal ba'din min kul. Dan yang ketiga, yang terakhir badal istimal. Yang pertama badal muqabiq, atau disebut juga dengan badal kul min kul. Yang dimaksud adalah badal atau ganti secara keseluruhan, sepadan, muqabiq, ataupun kul min kul, mengganti secara keseluruhan. Seperti contoh tadi, at-thalibu Utsmanu jaa. Utsmanu ini mengganti kata at-thalibu secara keseluruhan. Kemudian yang kedua badal ba'din min kul, artinya badal ataupun ganti sebagian. Contohnya ja'at talamidu thuluthuhum, para murid telah datang sepertiganya, berarti tidak semua. Kata thuluthuhum itu berfungsi atau berkedudukan sebagai badal. Badal dari apa? At-talamidu. Artinya yang dimaksud bukan semua murid, tetapi hanya sepertiganya. Maka disebut dengan badal ba'din, sebagian. Ja'at talamidu thuluthuhum, murid-murid datang sepertiganya. Artinya tidak semuanya, hanya sebagian. Kata thuluthuhum pada kalimat ini berkedudukan sebagai badal ba'din. Kemudian yang ketiga badal istimal. Badal istimal artinya badal atau ganti secara kandungan atau makna. Badal secara kandungan atau makna. Istimal itu artinya meliputi. Istimal itu artinya meliputi. Contohnya jaa aliyun risalatuhu. Jaa aliyun risalatuhu. Badalnya yang mana? Risalatuhu. Itu badal. Jaa aliyun risalatuhu artinya Ali telah datang suratnya. Yang datang bukan alinya tetapi suratnya. Ya. Ini termasuk manfaat kita belajar badal. Jadi tidak salah memahami kalimat. Jaa aliyun risalatuhu. Telah datang Ali suratnya. Maksudnya alinya tidak datang. Yang dikatakan datang itu maksudnya suratnya telah tiba. Surat dari Ali atau surat yang ditulis oleh Ali. Orangnya tidak hadir. Yang hadir suratnya. Ini namanya badal istimal. Mirip dengan badal ba'din. Hanya saja kalau badal ba'din tadi yang disebut adalah sebagian dari hakikat yang dibadal. Misalnya orang ya tangannya, kakinya, dan sebagainya.
Tapi kalau badal istimal itu bukan bagian secara hakikat dari yang dibadal. Misalnya suratnya, akhlaknya, ilmunya, itu berarti masuknya di badal istimal. Ini perbedaan antara badal ba'din dan badal istimal. Untuk memahamkan kita tentang kaidah ini akan kita beri tambahan contoh. Contoh yang pertama merupakan contoh dari badal muqabil atau badal kul min kul. Yang kedua contoh dari badal ba'din min kul. Dan yang ketiga contoh badal istimal. Kata yang diberi garis bawah itu merupakan badalnya. Kata yang diberi garis bawah itu yang merupakan badal. Contoh yang pertama, al-ustadzu Umaru waqifun. Ustadz Umar berdiri. Kata Umar itu sebagai badal dari ustadz. Artinya ustadz yang dimaksud adalah Ustadz Umar, bukan ustadz yang lainnya. Contoh yang kedua, contoh untuk badal ba'din min kul, qara'tul kitaba nisfahu. Aku membaca buku itu setengahnya. Kata nisfahu merupakan badal dari kata kitab. Artinya yang dibaca bukan kitab secara keseluruhan, tapi hanya setengahnya. Yang dibaca hanya setengahnya. Ini badal ba'din min kul. Kemudian yang ketiga, contoh untuk badal istimal, a'jabani Yusufu akhlaquhu. Telah membuatku takjub Yusuf akhlaknya. Kalau mau kita beri tambahan kata kata hubung ya, atau kata tambahan partikel, kita bisa nambahkan dengan kata akan. Telah membuatku takjub Yusuf akan akhlaknya. Akan akhlaknya. Kata akhlaquhu itu sebagai badal dari kata Yusuf. Artinya yang menakjubkan itu yang dimaksud bukan Yusuf secara orangnya, bukan tangannya, bukan kakinya, bukan yang lainnya, tapi yang dimaksud yang membuat takjub di sini adalah akhlaknya. Itu fungsi dari badal, memperjelas apa yang dimaksud oleh kalimat. Ya, dengan hal tersebut maka kita akan lebih mudah di dalam mengartikan kalimat bahasa Arab dan terhindar dari kekeliruan. Ya. Ini manfaat dari kita mengetahui badal dalam sebuah kalimat. Ya. Berfungsi untuk memperjelas maksud dari sebuah kalimat. Saudara-saudara yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, selesai pembahasan kaidah yang ke-47 tentang macam-macam badal. Mungkin ada pertanyaan? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. I'rab ayat yang terakhir atau ayat yang ketiga dari surat Quraisy dan kaidah ke-48 tentang lam amr. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.